Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di ibadah Minggu pagi hari ini. Walaupun ibadahnya masih di rumah melalui online, tapi tidak mengurangi rasa rindu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya mengundang Bapak Gembala membuka ibadah kita. Bahwa pertolongan di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini datangnya dan pihak Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta isinya, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, penyertaan penyukuran daripada rohnya yang kudus, turunlah atas kita sekalian anugerah damai dan sejahtera, dan kiranya Engkau akan memimpin memberkati di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Biar roh yang kudus daripada Tuhan itu memenuhi hidup kita, mengalir dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami mau memahami Tuhan.
dan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau sukacita dalam Tuhan, puji muliakan namanya. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala orang hanya dipuja.
baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Nya. Yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Dalam hal apapun, hanya Dia yang paling setia dalam kehidupan kita. Kita mohon pujian, Kau Allahku yang setia.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur jika Tuhan memberikan satu kesempatan yang indah bagi kami untuk kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi yang indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang tanggal 30 Januari kemarin, ya, yaitu tanggal 30 Januari kemarin, yaitu judulnya itu sikap menghadapi ujian hidup. Yang pertama adalah sikapnya harus sabar. Yang kedua adalah tetap bersuka cita atau tetap bergembira. Lalu yang ketiga adalah berpikir positif. Yang keempat menaruh iman kepada Tuhan. Lalu sekarang ini adalah, yaitu judulnya adalah tujuan daripada ujian itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari ujian itu sendiri adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan murid-murid Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun bermurid Tuhan bersama dengan Tuhan, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka belum mengenal Tuhan secara dalam. Sehingga tidak heran ketika mereka sedang mengalami persoalan, ketika mereka sedang berlayar dan perahu mereka akan tenggelam, lalu Yesus mengatakan kepada danau itu, katakan diam. Lalu murid-muridnya satu dengan yang lain berkata, siapakah gerangan ini? Sehingga danau dan air pun taat kepadanya. Bahkan kalau kita melihat perjalanannya selanjutnya, bagaimana murid-muridnya juga belum mengerti, belum mengenal Yesus secara dalam. Mereka hanya sebatas kenal saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan Ayub, di dalam Ayub yang pertama di sana dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, dan Ayub menjauhi kejahatan. Dan Allah sendiri mengakui Ayub ini orang yang begitu luar biasa. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 ini, mungkin kita bertanya-tanya, ternyata pada waktu itu Ayub mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, itu hanya didengar dari orang. Bukan dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan, yaitu hanya kata dari orang saja.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat juga, tidak heran juga sekarang ini banyak orang-orang Kristen, mereka hanya kenal Tuhannya, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara dalam di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan juga kalau tidak heran kalau banyak orang-orang Kristen juga yang sampai sekarang mungkin membuka Alkitab pun masih sulit. Mungkin ketika hamba Tuhan berkata, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka Alkitab di dalam kitab Mika, tetapi ada juga yang membuka di dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus memiliki pengenalan akan Allah semakin hari semakin erat, semakin hari semakin inti di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengenal Allah semakin hari semakin dekat, maka kita semakin hari iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada cara yang lain yang dapat kita lakukan. Kalau kita ingin mengenal Yesus secara dalam, kita harus membangun hubungan kita dengan Kristus setiap hari. Memang tidak mudah, tetapi tidak ada cara yang lain yang dapat kita lakukan. Kita harus membangun hubungan kita dengan Kristus setiap hari, baik itu melalui saat teduh kita, baik itu melalui pujian penyembahan kita, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan kita dan lain sebagainya. Kita harus membangun hubungan kita dengan Allah setiap hari, supaya kita semakin hari semakin mengenal Allah. Mengenal Allah bukan dari kata orang, tetapi mengenal Allah dari pengalaman kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu tujuan daripada ujian itu adalah supaya kita semakin mengenal Allah dan hidup kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Lalu yang kedua, yaitu semakin memurnikan iman kita. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan demikian. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan disambung lagi di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tujuan daripada ujian itu yang kedua adalah untuk memurnikan iman kita. Kalau kita melihat dikatakan firman Tuhan bahwa emas ketika dimurnikan melalui proses, dibakar, ditempa, dan dikasih cairan yang lain, sehingga pada akhirnya emas itu menjadi emas yang murni, sehingga harganya mahal. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, banyak hal yang harus kita alami, banyak hal yang harus kita hadapi. Tantangan, baik itu tantangan dari diri kita sendiri, baik itu juga dari orang lain, tetangga dan orang lain.
Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sudah dikasih itu tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka semuanya juga mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Ada yang dimasukkan di gua singa, ada yang dibakar di dapur api yang menyala-nyala, ada yang digoreng di dalam minyak yang panas, dan lain sebagainya. Semuanya itu tujuannya untuk memurnikan iman kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang demikian, Allah sedang memurnikan kita. Apakah iman kita itu sungguh-sungguh murni, tulus, atau mungkin sebaliknya? Ketika banyak orang mengikut Tuhan Yesus, ternyata mereka semuanya tidak mengikut Tuhan Yesus memiliki satu tujuan yang murni. Mereka mengikut Yesus oleh karena hal-hal yang lain termasuk roti. Sehingga ketika Yesus mengatakan perkataan yang keras, mereka ada banyak tantangan, mereka meninggalkan Tuhan. Karena tujuannya tidak murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini iman kita sedang dimurnikan, khususnya kalau kita melihat saat ini pandemi yang sampai saat ini belum selesai, dan pertengahan Maret nanti sudah memasuki tahun yang kedua atau 2 tahun. Ini merupakan suatu bukan hal yang gampang. Pandemi berdampak kepada segala bidang, baik itu juga di dalam segi ekonomi, bahkan juga pemasukan di gereja pun juga terdampak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar, ketika kita sedang dimurnikan iman kita melalui apapun yang kita alami, marilah kita tetap kuat. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan dan ujian yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita harus memakai pakaian-pakaian yang seperti Yesus kenakan. Mungkin kita mengenakan pakaian jubah panjang, memelihara rambut yang panjang dan jenggot yang panjang. Tidak, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah di dalam hal kita memiliki satu hubungan. Yesus sendiri memiliki satu hubungan dengan Bapaknya begitu luar biasa. Ketika masih pagi-pagi buta, dia sudah pergi ke suatu tempat. Di situ dia bersekutu bersama dengan Bapaknya. Ketika sudah malam larut, dia setelah menyelesaikan pelayanannya, dia di situ dia bersekutu bersama dengan Bapaknya. Menjadi serupa dengan Kristus di dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan banyak di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperhatikan orang lain yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kekurangan, itu melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan, atau mungkin kita melakukan kehendak kita sendiri? Menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita berbuat baik kepada orang lain. Mungkin apa yang kita lakukan itu hanya kecil, tetapi itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita
hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, maka orang lain semakin gampang mereka melihat kehidupan kita. Mereka dengan gampang membedakan kita antara kita orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan suka menolong orang lain, ringan tangan. Ketika melihat saudaranya, melihat tetangganya mereka sedang sedih, memberikan satu penghiburan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang penganiaya. Ketika dia bertemu dengan orang Kristen, dimasukkan di dalam penjara. Bahkan Stefanus pun meninggal diraja batu oleh orang-orang Yahudi. Di situ Paulus ada pada waktu itu, menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Yesus secara pribadi, ketika sedang menuju ke jalan Damsyik, dan di sana dia bertemu dengan Tuhan. Ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, karakternya diubah. Yang dulunya dia adalah seorang yang kejam, dia menjadi orang yang baik. Yang dulunya sulit untuk mengampuni orang lain, setelah percaya dengan mudah mengampuni kesalahan orang lain. Sebelum percaya mungkin suka mendendam kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi setelah percaya kepada Kristus, tidak mendendam lagi. Mungkin yang dulunya sebelum percaya kepada Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan yang merugikan orang lain. Tetapi setelah percaya kepada Yesus, karakternya diubah, memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, saya percaya, ketika kita ada satu kerinduan, ada satu kemauan untuk kita mau berubah, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter Kristus, di situ Kristus dengan mudah untuk merubahnya. Tetapi ketika kita tidak ada kemauan untuk merubahnya, Kristus pun juga tidak akan merubahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat, yang terakhir adalah memiliki karakter Kristus. Suka berdamai, suka mengampuni orang lain, suka membantu orang lain, dan lain sebagainya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan membuat iman kita, membuat pribadi kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita memiliki kualitas iman yang begitu luar biasa. Bukan anak-anak yang gampang, yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi, tetapi kita memiliki karakter Kristus, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian apapun
yang kita saat ini kita alami, biarlah itu tidak akan melemahkan iman kita. Tetapi biarlah itu semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kekuatan yang datang daripada Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kekuatan yang datang daripada Allah itu melimpah-limpah. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan banyak kesulitan-kesulitan, kita tetap bersuka cita, kita tetap bisa bergembira. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini semua menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Tujuan daripada ujian yang pertama adalah supaya kita semakin mengenal Allah semakin dalam. Yang kedua adalah tujuan daripada ujian adalah untuk memurnikan iman kita. Seperti kita melihat Ayub, imannya betul-betul sudah teruji. Lalu yang ketiga adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, dan yang terakhir supaya kita memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang akan menerjemahkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi firman-Mu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang berada surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri doa kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima berkat yang datang dari Tuhan, yang lebih dari Bapak Gembala. Kita mengangkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
selesainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menjamah setiap hati kami masing-masing Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Toto, kami berdoa untuk saudara kami Vitara, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, umat-umat yang mengalami sakit Tuhan. Apapun sakit yang mereka alami sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan kasih-Mu dan penuranmu, bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa menyembuhkan umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan juga untuk setiap umat-umat-Mu. Untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati di dalam pekerjaan mereka, Engkau memberkati di dalam rumah tangga mereka, Engkau memberkati di dalam usaha bisnis mereka, pendidikan mereka Tuhan, pelayanan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari virus-virus yang ada ya Tuhan, sehingga umat-umat-Mu dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sepanjang minggu ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.